Halo Sobat Inflator, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Sobat Investor, kekhawatiran publik internasional terhadap potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga dalam waktu dekat sepertinya tak terelakkan lagi. Terbaru, Amerika Serikat baru saja mempertegas kehadirannya di Greenland dengan memperkuat pangkalan antariksa Pitufik lewat pengiriman pesawat militer Komando Pertahanan Amerika Utara ke infrastruktur militer satu-satunya milik Amerika yang ada di pulau terbesar di dunia tersebut. Secara resmi, pihak Amerika melalui North American Aerospace Defense Command atau NORAD memang menyatakan bahwa pengiriman armada pesawat tersebut telah direncanakan sejak lama sebagai bagian dari kerangka kerjasama pertahanan antara Amerika, Kanada, dan Denmark. Karena pelaksanaan operasi tersebut diklaim juga telah mendapat restu dari pemerintah Denmark. Dengan pemberitahuan resmi juga telah dikirim ke pemerintah Greenland sebagai tembusan. Meski demikian, operasi militer tersebut tentu tak bisa dilepaskan dari konteks terkini di mana tengah memanasnya situasi geopolitik di Greenland. Seiring telah berkumpulnya pasukan militer dari sejumlah negara. Sebagai respon atas keinginan Amerika untuk menganeksasi wilayah Greenland dari kekuasaan kerajaan Denmark. Pihak Greenland dan Denmark sendiri telah dengan tegas menentang upaya Amerika tersebut, termasuk lewat kampanye Greenland tidak dijual yang digaungkan oleh mayoritas masyarakat Greenland melalui gelombang demonstrasi. Tak hanya itu, sebagai sesama anggota NATO, sikap penolakan Denmark tersebut juga telah mendapat dukungan dari berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris lewat pengiriman sejumlah personel militer ke wilayah dingin tersebut. Dengan demikian, secara jelas dan gamblang, kini ada dua kubu pasukan militer yang berkonfrontasi dan berhadapan di Greenland. Di satu pihak, Amerika masih beri tangguh dengan jumawanya. Di satu pihak lain, total 8 negara anggota NATO telah bahu-membahu meladeni kesemenangan si negara adikaya tersebut. Dengan kondisi tersebut, pihak pun mulai mengeritkan dahi mengingat Amerika sendiri selama ini merupakan anggota sekaligus penyokong utama atas kekuatan NATO. Hingga muncul pertanyaan, apakah NATO bisa mengambil sikap setegas itu terhadap Amerika? Dan bisa apa NATO nanti tanpa dukungan Amerika? Berbekal pemahaman tersebut, semua pihak pun mulai menghitung dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing kubu. Misalnya saja dari kepemilikan infrastruktur strategis, di mana Amerika diketahui memiliki pangkalan Pitufik yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan pangkalan Tull. Pangkalan ini merupakan instalasi militer paling utara di dunia yang mengoperasikan radar AN/FPS-132 Solid State Phase Array atau UEWR yang merupakan radar dengan jangkauan deteksi mencapai 5.000 km, sehingga sangat dapat diandalkan untuk dapat mengintai kawasan secara akurat dan menjadi salah satu kartu truf yang dimiliki oleh Amerika. Sementara aset infrastruktur milik NATO yang dipimpin oleh Denmark melalui Joint Arctic Command atau JECO bisa disebut lebih banyak bersifat administratif operasional. Terletak di kawasan Nuuk, NATO lebih memfokuskan pemakaiannya pada mobilitas maritim dan udara untuk patroli kelautan daripada pertahanan rudal balistik berskala masif. Sementara aset infrastruktur milik NATO yang dipimpin oleh Denmark melalui Joint Arctic Command atau JECO bisa disebut lebih banyak bersifat administratif operasional. Terletak di kawasan Nuuk, NATO lebih memfokuskan pemakaiannya pada mobilitas maritim dan udara untuk patroli kedaulatan daripada pertahanan rudal balistik berskala masif. Sementara terkait kekuatan personil, Amerika memiliki serikat pasukan hingga 1.000 personil yang bertugas permanen di Pitufik yang didominasi oleh US Space Force dan personel Air Force. Kekuatan ini didukung oleh sistem Doctrine Deployment yang memungkinkan ribuan tentara tambahan untuk tiba dari pangkalan di daratan Amerika hanya dalam hitungan jam. Sedangkan tim NATO lebih mengandalkan Series Dog Sled Patrol, unit komando elit Denmark yang begitu tangguh
dan memberi penguasaan medan tak tertandingi di belantara es utara. Hanya itu, per Januari 2026, NATO juga telah memperkuat tim dengan menyebar lebih dari 1.200 personil gabungan dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Swedia guna menandingi kekuatan pasukan Amerika yang datang dari luar pangkalan Pitufik. Pilihan pihak, dari segi persenjataan, Amerika lebih mengandalkan supremasi udara melalui jet Suleiman F-35 Lightning II dan pesawat pengintai yang terintegrasi dengan jaringan satelit militer global. Dalam hal ini, dengan pendekatan maritim, Denmark bersama sekutu NATO bisa dianggap lebih unggul dalam jumlah kapal patroli es yang beroperasi secara aktif, di mana kapal fregat Keller Iver Huitfeldt milik Denmark yang dilengkapi rudal SM-2 dan Harpoon menjadi penantang serius di perairan pesisir. Hal itu masih ditambah lagi dengan penggunaan kendaraan amfibi VVS-10 Beowulf oleh pasukan Eropa yang memberikan NATO keunggulan mobilitas taktis di atas salju yang lebih fleksibel dibanding kendaraan taktis ringan standar milik Amerika. Bergeser ke doktrin perang yang dianut, Amerika diketahui lebih menggunakan pendekatan Fortress Arctic, di mana Greenland dianggap sebagai benteng terdepan untuk membendung ancaman yang datang dari arah transkutub, di mana pihak Washington cenderung bergerak secara unilateral saat kepentingan energinya, terutama mineral tanah jarang atau rare earth, terancam. Sebaliknya, NATO lebih menggunakan penerapan tripwire strategi, yaitu dengan melibatkan militer dari berbagai negara Eropa di Greenland, yang selama ini telah sukses membuat Denmark secara politik menjadi cukup merepotkan bagi Amerika. Namun demikian, dengan deretan infrastruktur yang dimiliki tersebut, tentu saja persoalan kepemimpinan menjadi hal yang krusial dan sangat penting dalam sebuah pertempuran, di mana sosok Donald Trump dengan pemikiran dan pendekatan yang kerap kali kontroversial dan pragmatis dinilai berbagai pihak bakal membuat perbedaan mencolok di tengah area pertempuran. Dengan kondisi politik yang demikian, posisi Indonesia pun kini menjadi pertanyaan, bakal seri apakah Indonesia dalam menempatkan diri di tengah perseteruan yang terjadi. Terkait hal ini, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, telah mengajukan masukan agar pemerintah Indonesia bisa berperan lebih aktif dalam mendorong PBB untuk segera mengupayakan perdamaian lewat pendekatan apapun dengan cara seperti apapun. Dalam unggahan di akun media sosialnya, SBY mengaku mulai khawatir dengan perkembangan geopolitik yang ada saat ini, karena dinilai memiliki kemiripan seperti halnya kondisi menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Meski demikian, SBY mengaku masih percaya bahwa peluang bakal terjadinya Perang Dunia Ketiga masih dapat dicegah dengan komitmen yang kuat oleh seluruh pihak di dunia yang masih peduli terhadap isu perdamaian. Walaupun SBY juga mengakui bahwa peluang munculnya akta perdamaian tersebut kian hari makin sempit, seiring dengan kemunculan pemimpin-pemimpin negara yang disebutkan memiliki kekuatan namun menunjukkan perangai yang haus perang. Lalu juga mulai terbentuknya faksi-faksi yang membelah sejumlah kekuatan dunia dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan, termasuk sistem pengelolaan ekonomi sebagai bagian dari mesin perang yang cenderung mengintimidasi negara-negara lain yang tidak sejalan. Karenanya, Indonesia sebagai bagian dari PBB diharapkan SBY untuk lebih aktif dalam menyuarakan semangat perdamaian dengan mendorong PBB untuk segera mengumpulkan para pemimpin dunia yang berseteru untuk berebut bersama dalam sidang umum PBB yang sifatnya darurat. Sidang umum darurat tersebut dirasa SBY sangat penting dilakukan untuk membahas strategi pencegahan terjadinya krisis dunia dalam skala besar, termasuk langkah-langkah konkret mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. Bagi SBY, segala upaya tersebut tetap lebih baik dilakukan meski berpotensi tidak digubris oleh pihak-pihak yang berseteru. Karena dalam pandangan SBY, suara kedamaian tetap harus lantang digelorakan, meski pada akhirnya tidak diindahkan. Sehingga kelak tetap sejarah akan mencatat siapa-siapa saja pihak yang getol berperang dan siapa saja pihak yang turut serta menjaga perdamaian dunia. Dan tentunya SBY berharap Indonesia bersama PBB berada dalam barisan tersebut.
Demikian program di editorial kali ini, saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIC Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIC Channel. Sampai jumpa.